STIE Satya Dharma Singaraja di bawah naungan Yayasan Ratini Gorde bersinergi dengan DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPI Provinsi Bali, Coca-Cola Euro Pacific Partners CCIP Indonesia menyelenggarakan acara peresmian kelas Ecopreneur serta kuliah umum dengan tema Ecopreneur mendukung percepatan SDGs. Acara ini diadakan pada Jumat 13 September 2024 di kampus STIE Satya Dharma Singaraja. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Bendahara Yayasan Ratini Gorde, Dr. Kontini Gorde, yang juga Ketua DPD HIPI Bali. Selain itu, hadir pula Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Ninyoman Juli Nuryani. Kuliah umum menghadirkan 3 dosen tamu yakni pendiri Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, IWAPI, Dr. Dewi Mutik Pramono MSI, Ketua Umum DPP HIPI Erik Hidayat, dan Armitanti Hanum Kasmito selaku Regional Public Affairs Manager Coca-Cola Euro Pacific Partners CCIP Indonesia. Sebelumnya, kelas Ecopreneur dibuka ini telah diawali dengan program Eco Campus STIE Satya Dharma Singaraja dengan 4 pilar yaitu pilah sampah, energi hijau, kurangi kertas, dan lingkungan hijau. Maka, sebelum peresmian kelas Ecopreneur serta kuliah umum ini, terlebih dahulu juga dilakukan aksi penanaman pohon bersama di pojok Taman Eko Kampus STIE Satya Dharma Singaraja. Biasa nyangkul uang kayak gitu. Jadi yang satu pohon baru untuk fasilitas akademik kita siapkan. Dua pohon kita siapkan untuk pegawai sama mahasiswa. Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Juli Nuryani mengatakan, program khusus Ecopreneur ini adalah sebuah program yang dibuka di kampus STIE Satya Dharma. Program ini bermaksud menjadikan mahasiswa-mahasiswi setelah lulus dari kampus ini bisa menjadi pengusaha muda yang peduli dengan lingkungan. Karena lingkungan memiliki dampak yang besar untuk kelangsungan hidup, kesejahteraan maupun kesehatan. Adapun tujuan kelas Ecopreneur yaitu pertama untuk meningkatkan partisipasi dalam wirausaha. Kelas khusus ini diadakan untuk mendorong lebih banyak generasi muda terlibat dalam bisnis. Kedua, pemberdayaan dan pengembangan diri. Kelas ini dirancang untuk memberikan keterampilan yang diperlukan untuk mengembangkan diri secara profesional. Tujuan ketiga yakni ikut serta memperbanyak lapangan pekerjaan. Melalui kelas ini diharapkan generasi muda dapat membuka lapangan pekerjaan melalui usaha mereka. Kelas Ecopreneur diluncurkan melalui implementasi MOU dengan DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI di saat kepemimpinan Ketua Umum Erik Hidayat yang juga narasumber dalam kegiatan kuliah umum kali ini. Langkah ini diharapkan bisa melahirkan sarjana sekaligus Ecopreneur atau wirausahawan berwawasan lingkungan untuk mempercepat pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi komitmen bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dalam kesempatan peresmian kelas Ecopreneur serta kuliah umum ini juga dilaksanakan penandatanganan prasasti kelas Ecopreneur dari pihak CCIP dan HIPI yang menjadi tonggak keberlanjutan pelaksanaan Ecopreneur di STIE Satya Dharma. Adapun tujuan dari pelaksanaan program kelas Ecopreneur ini adalah untuk mengembangkan yang pertama bagaimana kita bisa berwirausaha, yang kedua bisa memberdayakan dan juga meningkatkan pengetahuan terhadap wirausaha, dan yang terakhir bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan nanti seandainya sudah lulus dari STIE Satya Dharma sesuai dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk berwirausaha. Dan juga kami bekerja sama dengan HIPI. Di sini HIPI juga betul-betul memberikan motivasi, ilmu pengetahuan terhadap mahasiswa kami untuk bisa bagaimana sih berwirausaha yang mandiri dan sukses nanti ke depannya. Dr. Kontini Gorde selaku Bendahara Yayasan Ratini Gorde yang menaungi STIE Satya Dharma Singaraja menyampaikan bahwa program terbaru yang diluncurkan terkait kelas Ecopreneur merupakan dedikasi generasi kedua dari Profesor Gorde untuk mengimplementasikan Trihita Karana dan tagline STIE Satya Dharma Singaraja yang berfokus pada spiritual insight. Gung Dini Goda yang juga Ketua DPD HIPI Provinsi Bali menambahkan bahwa program kelas Ecopreneur ini bertujuan melahirkan pengusaha berwawasan lingkungan melalui pendidikan formal di STIE Satya Dharma Singaraja dengan harapan bahwa luaran dari pendidikan ini bukan berupa skripsi melainkan proyek yang berfokus pada dampak lingkungan.
Harapan besar ini diupayakan untuk meneruskan cita-cita orang tua dalam memperpanjang usia nama Ratini dan Gorde di dunia pendidikan. Program ini dianggap sebagai cara untuk berbakti kepada orang tua dan mewujudkan harapan mereka yang sempat tertunda. Kami berharap bahwa pengusaha yang berwawasan lingkungan itu harus lahir dari pendidikan formal, dari SETI. Jadi luarannya nanti bukan skripsi lagi, tetapi itu sebuah proyek. Nah, itu harapan besar kami untuk melanjutkan apa yang menjadi harapan dari orang tua kami untuk bisa memperpanjang usia nama Ratini dan Gorda dalam sisi pendidikan. Jadi cara kami untuk berbakti pada orang tua dengan cara melanjutkan apa yang menjadi keinginan dan harapan yang tertunda dari orang tua kami. Setia Satya Dharma juga memiliki program khusus kelas perempuan dan program brand ambassador Eco Campus dengan tagline Green Woman Socio Entrepreneur yang bertujuan untuk mengembangkan dan mencerdaskan perempuan dari sisi intelektual, emosional, spiritual, dan sosial dengan mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam bisnis ekonomi hijau. Selain itu juga memberikan ruang yang lebih luas kepada perempuan penyintas untuk bisa mengenyam pendidikan formal S1 Manajemen dan D3 Akuntansi dengan diawali dengan pembinaan dari Lapas Perempuan Kerobokan kelas 2A Denpasar yang meloloskan 11 perempuan Lapas Kerobokan dalam kelas perempuan Lapas Perempuan Kerobokan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma telah melakukan terobosan yang sangat strategis melalui proses pendidikan tiada batas, ruang, dan waktu. Karena itu, program kelas Ecopreneur ini merupakan inisiatif pertama yang juga terkait dengan kelas perempuan dan didukung oleh kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) serta LL Dikti Wilayah 8. Tujuannya adalah agar seluruh perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam membentuk generasi emas Indonesia pada tahun 2045 dengan target 5% pengusaha berwawasan lingkungan yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam sehingga menjaga kelestarian kekayaan bangsa. Saya harap juga karena kami juga berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, berkolaborasi dengan LL Dikti sehingga seluruh perguruan tinggi bisa berbuat ini. Saya yakin kalau kita kerja bareng bersama, harapan di 2045 menghasilkan generasi emas yang bisa menjadikan Indonesia itu maju adalah 5% ada pengusaha di dalam negara kita dan yang berwawasan lingkungan sehingga tidak mengeksploitasi dari sumber daya alam yang kita miliki sehingga tidak perlu kita khawatir untuk bisa kehilangan dari hal-hal yang baik yang dimiliki oleh bangsa kita. Pertanyaan saya Ibu, saat ini saya ada di LPP Kerobokan Ibu. Saya berpikir untuk kedepannya setelah saya keluar, saya ingin mengembangkan lagi usaha saya di transportasi Bu. Bagaimana cara untuk memulihkan langkah-langkah atau kiat apa yang untuk memulihkan saya untuk kembali lagi percaya diri untuk bertemu dengan lingkungan saya. Itu Bu. Sementara itu, dalam kuliah umum kali ini, para narasumber berbagi pengetahuan terkait Ecopreneur dalam mendukung percepatan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Narasumber pertama, pendiri Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Dr. Dewi Mutik Pramono MSI. Dalam paparannya, tokoh pengusaha perempuan sukses ini menekankan pentingnya bagi setiap individu untuk memiliki kemandirian dan tidak mudah mengeluh, sebab tidak ada usaha yang bebas dari tantangan. Semua usaha pasti memiliki cobaannya masing-masing. Ia juga menyoroti kecenderungan anak muda masa kini yang mudah merasa malas. Seharusnya rasa malas tidak boleh ada dalam diri anak muda jika mereka ingin berkembang menjadi pengusaha sukses. Karena saya selalu mengatakan, jangan ngomel, jangan bawel. Kita tuh apapun juga nggak ada usaha yang tidak ada cobaannya. Semua usaha punya cobaannya, semua usaha. Sorry, anak muda sekarang kamu nggak ada kata-kata males. Saya ketemu sama UKM di seluruh Indonesia. Modalnya apa nih? Telepon butut, telepon gue mahalan dikit nih. Teleponnya butut, dia potret-potretin aja, nggak punya gudang. Kemprot potret, mau t-shirt ini segala macam, harga sekian-sekian. Langsung segitu dia dapat transfer, langsung dia kirim, dia datang ke Tamrin City, ke Tanah Abang, ke kemana-mana ke pabrik-pabrik.
untuk memulai berusaha dan menjadi entrepreneur, apalagi ekopreneur. Dr. Dewi Motik Pramono MSI juga menekankan penting bagi setiap individu untuk memulai tindakan daripada hanya berfokus pada teori. Ia menekankan bahwa belajar melalui pengalaman langsung jauh lebih bermanfaat daripada sekedar mengandalkan teori. Karena itu diharapkan mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja setelah mengikuti kuliah umum ini dapat berkembang lebih maju dan memiliki wawasan yang luas, terutama dengan adanya sosok Gong Dini Gorde yang memberikan teladan langsung kepada sivitas akademika di kampus tersebut. Tapi kalau udah orang mulai mencoba, dia mengetahui yang penting ada start dulu. Kalau kita nggak mulai, kita ngomong terus konsep. Tapi kalau kita start langsung, kita tahu bahwa belajar melaksanakan sesuatu dengan belajar langsung. Jangan ngarepin teori melulu, sesuatu itu hanya teori itu sedih. Itulah negara kita, kebanyakan teorinya bagus tapi actionnya juga banyak yang salah karena nggak berani. Jadi apapun juga kalau anak-anak muda tidak memulai melaksanakan hanya berdasarkan teori begini begitu sampai kapan juga cuma begini begitu. Tapi segitu dia melaksanakan, oh tahu, saya nggak bakal lagi melaksanakan kalau ini salah, kalau ini benar. Karena apa? Dengan belajar dari pengalaman itu jauh lebih berguna daripada kebanyakan berpikir. Selanjutnya, Ketua Umum DPP HIPI Erick Hidayat menyampaikan dalam kuliah umum di STIE Satya Dharma Singaraja mengenai pentingnya menyikapi tantangan pada tahun 2045. Dalam paparannya dalam konteks Indonesia Emas, Erick Hidayat mengatakan bahwa emas berarti unggul baik sebagai negara maupun dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusia. Namun pertanyaannya adalah apakah pada tahun 2045 ini akan menjadi peluang atau ancaman? Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan negara kita akan menjadi salah satu negara dengan pendapatan tinggi dan memiliki produk domestik bruto PDB keempat terbesar di dunia. 100 tahun artinya adalah emas. Kalau emas itu artinya unggul. Dan unggul sebagai negara, unggul sebagai sumber daya baik, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya. Tapi di sini yang kita bicarakan adalah apakah nanti 2045 ini menjadi peluang atau menjadi ancaman. Pertumbuhan ekonomi tinggi yaitu inginnya negara kita akan menjadi negara dengan pendapatan tinggi dan pendapatan domestik brutonya keempat terbesar di dunia. Erick Hidayat juga mengatakan saat ini terjadi krisis pengusaha muda di mana banyak anak muda lebih memilih bekerja di luar negeri atau menjadi pegawai negeri sipil PNS daripada berwirausaha yang disebabkan oleh lemahnya minat menjadi pengusaha dalam situasi saat ini. Pada tahun 2045 sekitar 70% dari populasi akan berada pada usia produktif dan mereka harus dapat terserap dalam dunia kerja atau menjadi pengusaha. Ia mengapresiasi adanya kelas ekopreneur di STIE Satya Dharma Singaraja sebagai langkah awal dalam mengubah pola pikir generasi muda untuk fokus pada usaha berkelanjutan. Erick Hidayat kemudian memberikan semangat dan motivasi kepada mahasiswa STIE Satya Dharma Singaraja untuk membuka mindset untuk mau berwirausaha. Karena mindset untuk menjadi pengusaha itu sekarang lemah dengan situasi yang sekarang. Tapi melihat dari perkembangan yang ada, tidak usah khawatir teman-teman bahwa kebutuhan dari industri itu selalu akan ada. Perubahannya mungkin hanya ada di teknologi dan pengembangannya. Jadi selalu sigap untuk menyikapi perkembangan tersebut dan harus kita bisa merubah mindset bahwa nanti di tahun 2045 ini teman-teman ini yang umurnya produktif itu ada 70%. Nah, 70% ini harus terserap dalam pekerjaan atau bisa berusaha. Narasumber berikutnya Armitanti Hanum Kasmito selaku Regional Public Affairs Manager Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP Indonesia dalam paparannya mengatakan bahwa 6 dari 26 negara yang mengalami keterlambatan dalam pencapaian SDGs termasuk Indonesia dan Filipina. Sayangnya Indonesia termasuk yang terparah. Menurutnya hal ini terjadi karena adanya ekonomi ekstraktif
yang mengambil dari sumber daya alam tanpa memperhatikan bagaimana mengembalikan apa yang telah diekstraksi dan kerusakan lingkungan yang timbul. Idealnya, usaha yang berkelanjutan seharusnya disertai dengan konsep pengembalian ke alam atau yang di Bali dikenal dengan konsep Trihita Karana, khususnya pada aspek pelemahan. Artinya setiap pembangunan usaha harus berlandaskan pada prinsip Trihita Karana. Armitanti kemudian menjelaskan bahwa Coca-Cola setuju untuk berkolaborasi dengan Setie Satya Dharma Singaraja karena kampus ini berkomitmen untuk menjalankan program ecopreneurship yang sejalan dengan tujuan Coca-Cola itu sendiri. Pola pikir kewirausahaan yang diharapkan adalah bahwa saat kita memberdayakan, mengambil atau mengelola sesuatu harus ada timbal baliknya. Kenapa akhirnya Coca-Cola setuju kolaborasi sama Setie? Oke deh, kita tap in di ecopreneurship scholarship gitu ya. Karena goals kami pun sama. Kami sadar, industri Coca-Cola bahan baku terbesarnya apa sih? Air. Ya, kita wajib ngambil air 1 meter kubik, ya dikembalinya 1 meter kubik, nggak boleh kurang. Lebih malah alhamdulillah gitu. Nah, pola pikir kewirausahaan itu nantinya yang diharapkan dari Bu Dewi Motik juga, dari Pak Erik juga, ke teman-teman sekalian adalah pada saat kita memberdayakan sesuatu atau ingin mengambil sesuatu atau mengelola sesuatu, tuh harus ada timbal balik. Armitanti juga mengajak mahasiswa untuk menerapkan konsep manifesting, yaitu fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan membuat rencana yang sesuai. Mahasiswa diharapkan mulai merencanakan masa depan mereka dengan jelas, seperti menentukan apa yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan dan menyusun proyeksi realistis. Armitanti mengingatkan bahwa tantangan di masa depan akan semakin sulit, sehingga penting bagi anak muda untuk belajar merencanakan masa depan dengan baik dan memahami bahwa setiap kesuksesan membutuhkan proses panjang. Kalau di internet juga anak zaman sekarang bilangnya ada istilah manifesting. Jadi kita harus mengutamakan fokus kita kepada apa yang kita inginkan. Terus udah gitu kita harus bikin planning yang sesuai gitu, proyeksi yang sesuai. Kalau sekarang saya di posisi ini gitu, saya sekarang lagi kuliah. Oke, dalam 5 tahun, 3 tahun ke depan saya mau jadi apa? Saya mau menghasilkan berapa? Nah, hal sederhana itulah yang harus mereka mulai dari sekarang. Dan mereka harus paham bahwa apa yang ingin mereka dapatkan, katakanlah dalam 10 tahun lagi saya ingin menjadi orang yang sukses segala macam, itu ada prosesnya dan pasti tidak instan. Nah, mungkin itu yang harus mulai dipikirkan oleh anak sekarang ya, belajar merencanakan masa depan dengan baik, memproyeksikan mereka mau apa, karena tantangan di masa depan itu pasti akan lebih sulit dibandingkan hari ini. Saya sudah biasa nyangkul uang. Sementara itu, Ketua BEM Setie Satya Dharma Singaraja, Kadek Tirtayasa menyampaikan, kuliah umum ini juga bertujuan untuk menggali pandangan anak-anak muda terkait visi generasi emas pada tahun 2045. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dengan melibatkan lebih banyak pemuda di Kabupaten Buleleng untuk menyerap aspirasi mereka terkait perkembangan dan upaya mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Jadi kegiatan ini kita selenggarakan di mana tujuannya itu adalah bagaimana sih anak-anak muda itu bisa kita serap terkait pandangannya terhadap generasi emas di 2045. Jadi kemudian dan itu juga saya mengharapkan kegiatan ini bisa nanti terus kami laksanakan dengan bagaimana kami mengumpulkan anak-anak muda di Kabupaten Buleleng yang lebih banyak juga untuk menyerap aspirasi dari mereka terkait perkembangan-perkembangan dan juga bagaimana akan terwujudnya generasi emas di 2045. Jadi saya pikir apakah ini akan menjadi generasi yang cemas malahan seperti itu. Jadi menurut saya bagaimana nih strategi yang dapat mengubah mindset anak muda agar mereka berinovasi untuk jadi wirausahawan yang berperan aktif untuk mewujudkan generasi emas di tahun 2045. Terima kasih. Tadi sangat luar biasa sekali penjelasannya terkait bagaimana juga sebuah eco-planner untuk mempercepat atau membantu SDGs. Apakah Coca-Cola sudah menjadi eco-planner dan bagaimana kiat-kiat yang dilakukan dari Coca-Cola sendiri untuk mendukung percepatan dari
Para peserta acara peresmian kelas Ekopreneur serta kuliah umum di STIE Satya Dharma Singaraja ini begitu antusias mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber. Mereka juga terlibat aktif dalam sesi tanya jawab dan diskusi. IGD Bagas Pratama, seorang mahasiswa Stikes Buleleng yang juga mengikuti program Double Degree STIE Satya Dharma Singaraja, menyampaikan bahwa kegiatan kuliah umum ini sangat bermanfaat, terutama dalam mempersiapkan anak-anak muda untuk menjadi pengusaha, khususnya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Melalui penjelasan dari para pemateri, ia belajar bahwa sebelum menjadi pemimpin, penting untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu yang dapat membantu mengubah mindset. Menurut saya sangat bermanfaat ya, karena kedepannya juga kira-kira 20 tahun ke depan menuju Indonesia Emas itu kita sebagai anak-anak muda itu diharapkan menjadi pengusaha-pengusaha nantinya. Nah, tadi juga dijelaskan oleh ketiga pemateri yang sangat luar biasa bagaimana cara sebelum kita menjadi pemimpin itu pimpin dulu diri sendiri, maka dari itu kita bisa merubah mindset. Peserta lainnya Luputu Mariani, mahasiswa program Double Degree STIE Satya Dharma Singaraja, mengatakan kegiatan kuliah umum ini memberikan banyak informasi yang berguna untuk masa depan, terutama dalam melanjutkan usaha dan pengembangan diri. Manfaatnya bisa memberikan informasi-informasi yang lebih untuk kedepannya bisa melanjutkan usaha dan yang lain. Dan terima kasih untuk materi yang hari ini diberikan kepada narasumber tadi, sangat bermanfaat bagi kami semua. Langkah strategis STIE Satya Dharma Singaraja bersama Yayasan Ratini Gorde bersinergi dengan HIPI Bali dan Coca-Cola Euro Pacific Partners CCIP Indonesia untuk mencetak sarjana plus calon pengusaha muda yang peduli dengan lingkungan melalui kelas Ekopreneur ini patut diapresiasi dan tentunya juga membutuhkan dukungan semua pihak. Bali 1 mengabarkan.